Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, ketemu lagi dengan aku ya Wak. Pastinya masih di M360 channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 channel saat ini selagi masih masa bulan puasa akan bercerita di spesial Ramadan kembali Wak. Nah, kita sudah tidak terasa Wak ya, puasa Ramadan ini kita sudah jalani sampai ke 21 hari Wak ya, tidak terasa ternyata. Nah, pastinya Wak tahu kan, di hari ke-21 akan ada suatu malam yang sangat istimewa di saat kita menjalankan puasa Ramadan ini. Di sini Wak aku akan cerita spesial Ramadan yang berhubungan dalam malam 21 ini Wak. Yang pastinya Wak tahu ya, bila di malam 21 malam-malam ganjil di akhir bulan puasa itu disebut dengan malam apa Wak? Ayo coba tebak Wak, malam apa? Nah betul Wak, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah di sini aku akan cerita spesial Ramadan tentang betapa istimewanya di malam Lailatul Qadar di puasa Ramadan ini. Yang kita tahu Wak ya, bulan Ramadan merupakan bulan istimewa yang memiliki keutamaan melebihi bulan-bulan lainnya. Salah satunya keistimewaan terbesar di Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Nah Wak, peristiwa ini terjadi pada suatu malam penuh kemuliaan yang dikenal sebagai Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini Wak sangat istimewa karena Allah menurunkan kalamnya yang akan menjadi panduan dan pedoman hidup manusia di dunia. Dan Allah juga Wak merintahkan para malaikat mengawalnya. Kemudian turun ke bumi dengan berbagai urusan dengan izinnya. Malam ini benar-benar malam yang diberkahi dan diberikan kedamaian yang menyelimuti seluruh penjuru dunia. Nah Wak, malam Lailatul Qadar itu mempunyai keutamaan Wak ya. Jadi Wak, keutamaan malam Lailatul Qadar memiliki yang sangat luar biasa yang disebut juga dalam surah Al-Qadar ayat 3, yakni bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah Wak, jadi kalau kita lihat dari perbandingan yang digunakan adalah malam dengan malam atau bulan dengan bulan. Namun Allah membandingkan satu malam istimewa ini Wak dengan bilangan bulan untuk menunjukkan betapa mulianya malam ini Wak, malam Lailatul Qadar, karena masih bersentuhan dengan Al-Quran. Nah gini Wak ya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi yang terbaik. Dan gini Wak, malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang terbaik. Nabi besar kita Muhammad SAW yang menerima wahyu menjadi manusia yang terbaik. Bulan Ramadan yang menjadi waktu turunnya Al-Quran menjadi bulan yang terbaik. Nah begitulah Wak, Lailatul Qadar yang menjadikan malam terbaik sepanjang tahun. Dan Wak, Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 4-5 yang bunyinya seperti ini Wak. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar ini Wak dipenuhi dengan rahmat Allah Wak. Dan di malam ini para malaikat turun ke bumi untuk mengatur berbagai urusan, dari pembagian rezeki hingga penentuan takdir tahunan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat tafsir, kedamaian menyelimuti bumi, memberikan keberkahan bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat di malam Lailatul Qadar ini. Sementara itu ya, spirit kedamaian atau salam juga dapat dimaknai sebagai suasana hati yang penuh ketenangan. Orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar akan merasakan ketentraman jiwa, menjadi pribadi yang pemaaf, lapang dada, peduli terhadap sesama, dan gemar berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan. Dan dia juga akan mudah tersenyum, menebarkan harapan, serta menginspirasi orang lain dengan energi yang positif dan rasa syukur.
Nah Wak, kita akan coba kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini Wak. Meskipun Wak, peristiwa turunnya Al-Quran telah terjadi dalam sejarah, para ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar hadir setiap tahun. Nabi besar kita Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk mencari pada seluruh atau 10 malam terakhir Ramadan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Ramadan selalu diiringi dengan keberkahan malam Lailatul Qadar. Gini Wak ya, sebagai perbandingannya ya, kita bisa melihat peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 Wak ya. Namun meskipun peristiwa ini hanya terjadi sekali, tapi Wak, setiap tahun bangsa Indonesia memperingatinya dengan berbagai kegiatan dan penghargaan. Nah, ini Wak ya. Begitu pula Wak dengan Lailatul Qadar, di mana Allah membagikan rahmatnya yang khusus dan istimewa sebagai peringatan atas turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat luar biasa Wak ya, di mana seorang mukmin dapat meraih keberkahan yang lebih besar daripada 1000 bulan. Nah, oleh karena itu Wak, hendaklah setiap muslim atau kita ini Wak ya, berusaha untuk meraih malam ini dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbaiki diri agar menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua ya termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam ini, khususnya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di puasa Ramadan ini, agar mendapat suatu kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini Wak ya. Amin ya Wak ya, robbal alamin. Nah, gini Wak ya, banyak ya orang selalu menyebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Wak ya, apa sih malam Lailatul Qadar itu Wak? Nah, bagi Wak yang udah paham, udah tahu, mungkin lebih paham ya Wak dari aku. Aku hanya sedikit memberi edukasi aja Wak ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari bahasa Arab yang berarti malam kemuliaan atau malam ketetapan. Nah, malam Lailatul Qadar ini disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang penuh berkah dan lebih baik dari 1000 bulan. Nah Wak, ada sedikit dalil Al-Quran ya Wak ya, yang bunyinya seperti ini Wak. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Wah, sementara itu makna dari malam Lailatul Qadar yaitu malam Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya Al-Quran. Dan amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ya, kalau dipikir Wak, dihitung-hitung sekitar 83 tahun lah Wak, itu ya perkiraanku Wak ya, hitungannya ya. Dalam 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Nah, malaikat turun ke bumi untuk membawa keberkahan dan ketenangan bagi hamba yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Sementara itu Wak ya, keutamaan malam Lailatul Qadar ini memiliki banyak sekali Wak yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, antara lainnya Wak ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah pada malam ini atau malam Lailatul Qadar memiliki pahala setara dengan ibadah selama 83 tahun lebih. Nah, itulah hitungannya tadi Wak ya. Lalu Wak, malam yang penuh keberkahan dan keampunan, Nabi Muhammad kita, Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda Wak ya, yang bunyinya seperti ini Wak. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lalu Wak ya, turunnya malaikat membawa kedamaian pada malam Lailatul Qadar ini. Malaikat turun membawa berkat atau rahmat
dan berkah bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Lalu Wak, ada lagi nih Wak, jangan lupa malam Lailatul Qadar ini, bila kita berdoa di malam Lailatul Qadar ini akan menjadi mustajab. Nah, Nabi besar kita Muhammad SAW menganjurkan atau mengajarkan doa yang dianjurkan untuk dibaca saat malam Lailatul Qadar seperti ini Wak bunyinya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan aful lami. Nah, itu Wak ya. Ini lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'wani. Nah, yang artinya seperti ini Wak. Perkiraannya Wak ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini Wak ya, pasti Wak pun bingung Wak. Kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar? Bingung kan Wak? Bingung kan Wak? Bagi yang belum tahu pasti bingung, tapi kok yang udah paham pasti tahu Wak ya. Jadi di sini saya sedikit edukasi sedikit aja Wak. Terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah Wak ya, terutama Wak di malam-malam yang ganjil. Kalau di perhitungannya itu Wak seperti di tanggal 21 ya Wak, malam 21, malam 23, malam 27, malam 25 atau malam 29 Ramadan. Ya, begini Wak, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk mencari di malam-malam itu Wak. Maksudnya di malam-malam ganjil dari malam ke-21 sampai malam ke-29. Tapi ingat Wak, bukan mencari di mana-mana mencarinya. Maksudnya dikatakan untuk mencari ini Wak, kita beribadah ya Pak, terus beribadah, berdoa, berzikir di malam akan hadirnya malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya Wak, mencari malam Lailatul Qadar, bukan kita mencari ke sana kemari dengan center dengan apa, bukan Wak. Nah, di sini saya tuangkan ya Wak sedikit hadis Rasulullah SAW yang berkata begini Wak. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini juga aku coba beri edukasi dikit Wak ya, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar Wak. Nah, ada tanda-tandanya Wak, bukan asal oh ini malam Lailatul Qadar, bukan Wak, ada tanda-tandanya. Nah, di sini saya akan ceritakan beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis, yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang begini Wak, yang pertama udara dan suasana malam yang tenang. Nah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Wak. Berarti sedang-sedang aja hawanya gitu kan ya. Matahari pagi bersinar lembut tanpa sinar yang menyilaukan. Nah, maksudnya matahari itu nggak menyilaukan, nggak panas banget gitu Wak ya. Nah, lalu Wak, hati kita ini terasa lebih tenang dan kusuk dalam beribadah. Ya itulah Wak, beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar menurut dari pemikiranku ya. Tapi kalau Wak punya pemikiran lain silakan Wak komen di bawah ya. Nah, di malam Lailatul Qadar Wak, bukan kita terus mencari, terus kita mengharap, terus kita diam aja Wak. Ada amalan yang dianjurkan saat malam Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan keberkahan ini Wak, umat kita nih Wak dianjurkan, umat muslim kita nih Wak dianjurkan melakukan beberapa amalan-amalan agar mendapat malam yang berkah ini Wak. Nah, amalan-amalan itu ya termasuk ya sholat malam ya Wak ya, atau disebut dengan qiyamul lail. Nah, seperti ini Wak ya, sholat tahajud, sholat witir dan sholat lainnya. Itu Wak sangat dianjurkan Wak untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Lalu Wak kemudian kita amalannya itu membaca Al-Qur'an. Nah, di sini perbanyaklah membaca dan mentaburi Al-Quran sebagai bentuk penghormatan terhadap malam turunnya wahyu. Lalu amalan lainnya itu ya kita ini berzikir dan memohon ampunan Wak ya. Banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah membaca doa Wak ya. Karena ini semua sudah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jangan lupa Wak,
di bulan malam itu atau bulan puasa atau Ramadan ini Wak, di malam Lailatul Qadar kita perbanyaklah sedekah. Nah, sedekah di malam Lailatul Qadar ini Wak akan diberi suatu pahala yang dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi Wak, kita nih sedekah walaupun sedikit Wak ya. Jangan kita sedekah banyak-banyak tapi tidak ikhlas gitu Wak ya. Karena cuman Wak ya, sedekahnya hanya kepingin dilihat oleh makhluk manusia lainnya Wak ya. Tapi bersedekahlah dengan ikhlas agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Wak? Ngerti kan Wak maksudku? Nah Wak, lalu amalan lainnya itu Wak ya, kita beritikaf di masjid. Maksudnya gini Wak, itikaf itu kita tidur dalam bentuk beribadah di masjid. Kita tidur di masjid tapi kita melakukan beribadah maksudnya Wak. Nah, di sini Rasulullah SAW selalu melakukan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah Wak, di sini mungkin Wak bisa berpikir Wak, sedangkan Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah dinyatakan Rasul masih juga melakukan ibadah-ibadah untuk mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar Wak. Bukan karena dia Rasul, karena dia Nabi, bukan langsung tiba-tiba langsung dapat Wak. Bukan Wak, justru dia malah melakukan ibadah-ibadah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti kan Rasulullah tidak dianakmaskan oleh Subhanahu wa taala Wak. Sama seperti kita berarti Wak, mengharapkan malam Lailatul Qadar tuh harus menjalankan ibadah dan amalan-amalan Wak. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Keutamaan malam ini Wak ya lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga kita ini Wak ya, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa dan memohon ampunan. Nah, dengan kita menjalankan amalan yang dianjurkan, kita berharap mendapat meraih pahala besar dan mendapat keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah Wak, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yang mungkin tadi udah saya sebutkan lagi ya. Ini ada sedikit saya jelaskan lagi Wak ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu Wak ya, langit terlihat cerah dan tenang. Nah, karena apa? Suasana langit yang sangat cerah tanpa mendung, tidak ada badai atau hujan deras, dan udara terasa lebih sejuk serta nyaman gitu Wak ya. Dan udara pun sejuk dan tidak panas Wak. Nah, maksudnya gini Wak, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Nah, kita beribadah pada malam Lailatul Qadar ini merasakan ketenangan dan kesejukan yang berbeda di malam-malam biasanya. Lalu Wak, yang saya katakan tadi juga ya, matahari itu terbit Wak, tapi dengan cahaya yang lembut. Nah, di pagi hari ini Wak, setelah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu matahari terbit Wak dengan cahaya yang sangat lembut, tidak terlalu menyilaukan dan berwarna putih kemerahan. Nah, fenomena ini menjadi tanda yang disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Muslim, yang bunyinya seperti ini artinya Wak ya. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Nah, ini Wak, hadis riwayat dari Muslim nomor 72 dari Ubay bin Khattab. Nah Wak, tadi udah saya sebutkan Wak ya, suatu doa ataupun amalan yang bila kita baca doa pada malam Lailatul Qadar ini akan mendapatkan suatu keberkahan yang sangat besar Wak, dan dilipat gandakan Wak ya. Ini saya ulangin lagi Wak ya, doa pada malam Lailatul Qadar. Nah, seperti ini Wak. Tapi sebelumnya aku minta maaf Wak ya bila ada tajwidnya yang kurang atau tidak fasih dalam membacakannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Wak ya, karena aku ini hanya pemula Wak ya, masih belajar gitu loh Wak ya. Doanya seperti ini Wak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afan afafa'u ani. Nah, saya ulangi lagi Wak ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afafa'u ani. Nah, itulah doanya Wak ya. Ini Wak tertulis di hadis riwayat 5 imam hadis kecuali di Imam Abu Daud. Nah, hadis ini Wak diakui sahih oleh Imam Al-Tirmidzi dan Al-Hakim.
Nah itulah Wak ya tadi doanya yang kita doa pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita mendapat keberkahan dan kemuliaan Wak ya. Karena malam Lailatul Qadar ini tidak semua manusia bisa mendapatkannya. Nah manusia-manusia yang terpilihlah yang bisa mendapatkan dari keberkahan dan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Selain tadi doa Wak ya, untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar juga kita sholat sunnah Wak ya, dengan ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya Pak. Kita sholat sunnah 8 rakaat setelah sholat witir 3 rakaat. Nah, ini pernah tertuang dalam Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dia berkata, Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di waktu yang lain. Nah, maksudnya seperti yang saya katakan tadi Wak ya, kita sholat sunat 8 rakaat, setelah itu kita sholat witir 3 rakaat. Jadi kalau digabungkan berarti 11 rakaat. Nah Wak, sebenarnya Wak ya, malam Lailatul Qadar ini malam kemuliaan, malam keberkahan yang bisa saja jatuh pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi Wak, sebenarnya malam Lailatul Qadar ini penuh dengan misteri. Kenapa saya katakan dengan penuh misteri Wak ya? Kita tidak bisa menentukan kapan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya atau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tidak bisa ketahui Wak. Sampai kapanpun malam ini tidak bisa kita ketahui, karena banyak perkiraan atau anggapan malam Lailatul Qadar ini hanya terhitung di malam-malam ganjil setelah 10 hari bulan puasa Ramadan. Jadi kita nggak bisa tahu Waknya, nanti nih malam 21 datangnya malam Lailatul Qadar. Nggak bisa Wak kita perkiraan. Nanti malam 23, nanti malam 25, nanti malam 27, dan nanti malam 29 pasti aku nih dapat malam Lailatul Qadar atau keberkahan 1000 bulan. Belum tentu Wak, karena malam Lailatul Qadar penuh dengan misteri. Hanya Allah SWT yang tahu, yang bisa memberikan kepada umat-umatnya dan hamba-hambanya. Jadi kita tidak bisa menebaknya Wak ya. Ingat Wak, jangan pernah coba menebak ya, menebak sendiri. Malam inilah malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keberkahan. Salah Wak ya. Karena malam Lailatul Qadar itu turun karena Allah SWT Wak ya, bukan kita yang menentukan. Kita adalah makhluk yang lemah. Dan di sini Wak ya, coba Wak membacakan satu surat yang mungkin di sini mengenai pertama kalinya kita diberitahu tentang malam Lailatul Qadar. Nah, sini sepengetahuan aku nih Wak ya, surat ini dari itu yaitu surat Ad-Dukhan atau asap Wak. Dukhan itu artinya asap, yaitu bab ke-44 yang artinya seperti ini Wak bunyinya ya. Ada pahala besar bagi mereka yang membaca surat Ad-Dukhan ini dalam surat wajib dan surat sunat atau surat sunnah. Di awal surah ini atau surat ini disebutkan secara tidak langsung tentang malam Lailatul Qadar. Nah, jadinya kita tahu ya, ini adalah pertama kalinya kita diberitahu tentang Lailatul Qadar dari surat Ad-Dukhan bab 44. Ya, mungkin Wak yang bisa mentafsirkan atau menerjemahkan dari surat ini pasti paham Wak ya. Kalau aku ini hanya pemula, belum paham kali Wak, hanya bisa memberikan edukasi dikit aja Wak. Nah, tadi kan Wak aku menyebutkan adanya sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini coba kita ataupun aku beritahu Wak ya, kapan harusnya kita mengerjakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Maksudnya gini Wak, kita sholat sunatnya ini jam berapa sampai jam berapa gitu loh Wak ya. Jadi maksudnya itu Wak ya Wak ya. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu tanda Lailatul Qadar turun yaitu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah untuk itu Wak ya, kita ini Wak dianjurkan banyak melakukan ibadah, salah satunya sholat sunnah sebagaimana pada sholat malam lainnya. Nah, sholat sunnah Lailatul Qadar dapat dilakukan pada malam hari. Nah, ini waktunya nih Wak ya. Wak
Ini Wak, ingat-ingat nih kata-kataku ya. Waktunya itu Wak ya, yakni dari pukul 20.30 malam. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia kan itu Wak, setengah 9 malam Wak ya. Setelah sholat Isya. Nah, hingga atau waktu terakhirnya itu Wak ya, hingga pukul 4.30 atau kalau setengah 5 gitu Wak, sebelum subuh. Nah, inilah waktunya kapan kita melakukan sholat sunnah Lailatul Qadar ya. Jadi ada waktu-waktunya Wak, bukan asal-asal sholat aja Wak ya. Ingat Wak, semua itu udah dianjurkan dan diajarkan dan ada ketetapan. Kita tidak bisa lari dari ketetapan itu Wak, agar mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Sementara itu Wak ya, sholat sunnah Lailatul Qadar ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan pada malam istimewa ini Wak, di bulan Ramadan ini. Nah, ini bisa kita laksanakan atau kita lakukan dengan jumlah rakaat yang berbeda, sehingga niat pun menyesuaikan sesuai dengan kita niat, sesuai dengan niat rakaat kita. Dan kalau kita Wak ya ingin menunaikan atau melaksanakan sholat sunnah malam Lailatul Qadar ini, kita sedikit perlu harus tahu atau memahami perbedaan niat berdasarkan jumlah rakaat Wak ya yang kita kerjakan. Agar gini Wak, jadi ibadah kita tuh lebih sempurna gitu Wak. Jadi ada niat sholat 2 rakaat, ada niat sholat sunnah 4 rakaat. Jadi gini Wak, niat di sholat 2 rakaat itu Wak ya bunyinya seperti ini, seperti yang saya katakan tadi Wak ya. Bila ada kata-kata atau pembacaan dalam tajwidku yang berkurang, saya mohon maaf ya, karena aku masih belajar ya. Begininya, kalau nggak salah nih Wak ya, niat sholat sunnah 2 rakaatnya. Usolli sunatan fi lailatul qadri rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, saya jelaskan kembali lagi, saya ulang lagi Wak, biar lebih paham lagi itu ya. Usolli sunatan fi lailatul qadar rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat di 2 rakaat Wak ya. Ya, beda dengan lagi 4 rakaat tadi Wak, nanti Wak ya. Kalau diartikan gini Wak ya, dari apanya? Saya niat sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wak, gampang kan Wak, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 2 pilihan Wak. Kalau kita nggak pandai bahasa Arab, kita bisa bahasa Indonesia dan bisa pakai bahasa-bahasa daerah kita masing-masing sesuai dengan niat yang sangat baik untuk melakukannya Wak. Yang penting kita tidak lari dari ajaran dan anjuran dari agama kita Wak. Oke Wak? Nah, tadi kan yang niat sholat 2 rakaat Wak. Jadi inilah niat sholat 4 rakaatnya Wak ya, yang bunyinya seperti ini Wak ya. Usolli sunatan Lailatul Qadri arba'atin lillahi ta'ala. Nah, jadi ulangi lagi nih Wak ya, biar lebih jelas lagi Wak dengarnya nih Wak ya. Usolli sunatan Lailatul Qadri arba'atin lillahi ta'ala. Nah, itulah Wak ya niatnya. Jadi seperti itulah niatnya, yang artinya Wak gini Wak, artinya Wak, saya niat sholat sunat Lailatul Qadar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi Wak kan nampak beda kan Wak, dari 2 rakaat sampai atau dengan 4 rakaat. Jadi niatnya itu udah beda. Nah, jadi jangan disamakan Wak ya. Tidak boleh Wak, kalau kita niatnya 2 rakaat, niatnya 2 rakaat. Jadi kalau kita niatnya 4 rakaat, ya niatnya 4 rakaat gitu Wak. Kalau kita mengerjakan yang 4 rakaat, berarti niatnya 4 rakaat. Kalau kita mengerjakan 2 rakaat, ya berarti niatnya 2 rakaat. Nah, ini pun Wak ya, niat ini dapat dilafalkan saat kita Wak ya melaksanakan sholat sunnah ini secara sendiri-sendiri Wak ya. Itu tadi ya Wak. Tapi Wak, kalau kita secara berjamaah atau rame-rame Wak, ini perlu ada tambahan sedikit Wak, lafalnya imamam. Nah, maksudnya gini, imaman yaitu sebagai imam atau makmuman, sebagai makmum. Kalau imaman itu sebagai kita menjadi imamnya dalam melaksanakan sholat jamaah sholat sunnah tadi Wak ya. Tapi kalau kita sebagai makmum, ya tambahannya itu makmuman Wak. Nah, jadi itu dibaca sebelum ilahi ta'ala. Nah, jadi kita harus menyesuaikan Wak status dalam sholat dan niatnya. Bukan berarti kita semua kita lantak aja semuanya sama niatnya, beda Wak.
Kalau kita sendiri ya tidak pakai makmuman, tidak pakai imaman. Tapi kalau kita berjemaah baru kita tambahi atau kita pakai lafaz imaman kalau kita sebagai imam. Tapi kalau kita makmum ya ditambah tadi Wak makmuman. Nah ini Wak ya, ingat ya, ini kata makmuman kita ucapkan sebelum lillahi ta'ala. Nah Wak, sampai sini aja dulu Wak ya cerita spesial Ramadan kali ini tentang malam Lailatul Qadar yang sangat-sangat istimewa. Di sini sudah saya katakan, mungkin saya beri berbagai ilmu atau sedikit edukasi tentang malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kapan waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, seperti yang saya katakan tadi Wak ya, mungkin video ini dapat menjadi manfaat dan berguna dan menjadi ilmu tambahan kita bagi kita yang belum tahu dan belum paham Wak ya sebagai pemula. Tapi aku mohon maaf Wak, bagi yang udah paham lebih tinggi dari aku ilmunya, saya mohon maaf, bukan mengajari nih Wak ya, hanya memberi edukasi sedikit saja. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita spesial Ramadan lainnya selama kita masih menjalankan puasa Ramadan. Oke Wak, ada beberapa hari lagi nih Wak ya, masih ada bulan Ramadan. Jadi aku akan kembali mencari suatu ya edukasi tentang cerita spesial Ramadan lainnya. Oke Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya Wak ya. Amin ya robbal alamin. Semoga Wak menjalankan puasanya dengan puasa sebulan penuh dengan rasa hati yang ikhlas Wak ya. Dan saya doakan semoga Wak mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Amin ya robbal alamin.